warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hari kemarin hujan, ya kan? Sekarang terang. Banyak hikmah yang bisa kita rasakan, kita terima dari Allah SWT dengan turunnya hujan. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Beberapa tempat ada yang cukup deras, dan kemudian kita dapat secukupnya. Menurut Allah bagi kita sudah cukup untuk menghilangkan debu-debu. Jadi kita nunggu giliran berikutnya nanti insyaallah. Malam ini kita akan melanjutkan surah Al-Ghasyiyah. Pekan lalu kita ngambil muqaddimahnya. Kita sudah mendapatkan muqaddimah dan juga 3 ayat pertama dari surah Al-Ghasyiyah. Jamaah rahimakumullah, sehingga malam ini kita melanjutkan pada ayat yang keempat dan seterusnya. Nanti kita akan review di ayat 1, 2, dan 3. Maknanya, kalau kita sudah sampai surah Al-Ghasyiyah, berarti Bapak Ibu sudah hafal dari An-Nas ke atas sampai Al-Ghasyiyah. Nah kan gitu. Jadi setiap yang sudah kita pelajari diharapkan sudah dihafal. Nanti ke atas terus pindah ke Al-Baqarah. Kalau sudah sampai Al-Baqarah, mulai ngapal dari Al-Baqarah. An-Nas sudah selesai, berarti bapak-bapak juga udah selesai. Sudah selesai dengan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Kita masuk di surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal maknanya adalah apakah? Ataka telah datang kepadamu haditsul ghasyiyah, berita tentang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah kita sampaikan kemarin adalah nama lain dari nama hari kiamat. Yang kemudian sampai mengerikannya itu menutupi kesadaran manusia, karena saking ngeri dan dahsyatnya tidak pernah terlihat sebelumnya. Wujuhu yawma idzin khasya'ah. Pada hari itu, nah hari apa? Terjadinya kiamat. Wa ma ba'daha. Dan peristiwa setelah hari kiamat kan ada rentetannya. Saat terjadi hari kiamat semua akan hancur binasa. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Kemudian akan dibangkitkan lagi oleh Allah SWT untuk dimintai pertanggungjawaban yaumul hisab, dan akan diberi balasan yaumul jaza. Maka ada kelompok orang yang tertunduk hina. Wujuhun, muka-mukanya yaumaidin pada hari itu khasyi'atun, tertunduk hina. Karena sudah tahu kemana arah perjalanannya, itu sudah tahu. Nggak bisa mengingkari lagi. Sekalipun di dunia itu napa niku petentang-petenteng terkait dengan masalah akhirat, berani saja mendustakan, meremehkan. Tapi ketika sudah di akhirat sudah kelihatan nggak berani seperti itu, menunjukkan dirinya itu memang kecil, hina, dina, tidak berarti di hadapan Allah SWT. Maka yang bisa dilakukan adalah tertunduk hina. Amilatun nasibah. Amilah itu ya, karena dia telah berusaha kerja keras menghindari azab Allah. Nasibah, lagi kepayahan. Nah di sini nanti ada hadisnya. Yang hadis kemarin kita sampaikan bagian yang ayat ketiga, akhir dari ayat ketiga nih. Faqad kana ashabuna fid dunya ya'maluna amalan katsira. Jadi teman-teman kita di dunia ini mereka berjibaku melakukan banyak amal perbuatan. Bahkan menurut mereka adalah amal ibadah. Bagi di luar agama Islam, mereka kemudian telah mengklaim melakukan ibadah. Wa yud'ibuna anfusahum, sampai badan mereka itu capek. Sampai capek Bapak Ibu. Ada di antara kita yang kemudian capek karena baca Al-Qur'an? Ada nggak? Misalkan Bapak Ibu, Ustaz saya pernah tuh sampai capek banget baca Al-Quran terus dengan kecapean.
Mungkin kalau tertidur baca Al-Quran banyak, ya, dia tahu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah gitu, sudah ngantuk. Padahal kalau Al-Quran ditutup itu nggak ngantuk. Al-Quran ditutup, buka HP nggak ngantuk, baca Quran ngantuk. Itulah tanda-tanda kemahakuasaan Allah situ. Nah maka wa yut'ibuna anfusahum bil fil ibadah, mereka sampai bersusah payah, capek dalam beribadah, capek ibadahnya. Sampai capeknya itu karena ibadah, bukan bekerja. Ibadah menurut mereka. Wala ajra lahum 'alaiha, dan tapi tidak dapat pahala, tidak dapat balasan, tidak dapat ganjaran atas ibadah yang mereka lakukan. Ini dalam perspektif agama Islam. Dalam surah Al-Ghasyiyah dijelaskan demikian. Limahum 'alaihi minal kufri wad dhalal, karena mereka dalam keadaan kufur dan sesat. Kufur di sini berarti adalah lawan daripada iman, adalah kufur. Orangnya disebut kafir, lawannya adalah mukmin. Apapun kemudian sebutan yang disematkan kepada mereka, selama mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk kategori kufur. Gitu. Sekalipun orang itu beriman kepada Allah dengan nama ormas yang bermacam-macam, selama dia beriman pada Allah, maka sebutannya adalah mukmin. Maka sama seperti kita sekarang ini, pakai baju warna-warni, ada warna putih, warna hitam, warna biru dan sebagainya, tapi semuanya adalah sama, menutup aurat. Tapi kemudian model yang dipakai berbeda-beda, tapi auratnya tertutup. Nah, kufur adalah lawan daripada iman. Karena mereka kufur. Wal imanu billahi ta'ala wa rasulih syartul qubulil a'mal. Sedangkan iman kepada Allah dan Rasulnya menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Ada 3 syarat diterima amal ibadah. Satu adalah muslim. Kalau tidak muslim, maka pondasi ibadat pintu masih tertutup, belum terbuka. Yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala. Melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Bahasa yang mudah kita pahami adalah meniatkan amal ibadah hanya karena Allah. Mantep ikhlas karena Allah. Ngerti? Itu. Betul mantep mangan melu morotua. Betul. Molimo mantep mangan melu morotua. Tapi mantep adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini sering kita sampaikan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga saya, kita masih belajar untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah. Bukan menyederhanakan definisi ikhlas atau menyederhanakan terkait pembahasan ikhlas, tapi kita bisa menilai diri kita ikhlas atau tidak adalah ketika melakukan amal ibadah, baik ada yang muji ataupun tidak, ada yang celah ataupun tidak, selama ibadah yang kita lakukan adalah ittiba Nabi, mengikuti contoh Nabi, dan kita tidak terpengaruh dengan omongan manusia, itu termasuk ikhlas. Gampangnya demikian. Ikut pengajian, paling ya lurus snack, nah kan gitu, kan. Kita tidak terpengaruh, karena memang bukan itu niatnya. Kalau niat kita bukan karena makanan itu, kita diomongin pengajian paling ya luruh makanan, ya kita jangan terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, berarti betul yang dia katakan. Kalau kemudian kita marah, ya Allah besok gak jadi ngaji lah, pulang. Baru mau berangkat sudah diomongin kayak gitu. Nah berarti benar omongan itu benar. Kenapa? Karena dia tersinggung. Kalau omongan itu tidak benar, ya jangan tersinggung. Kalau misalkan, ngaji ya, mesti niat ikhlas. Kok ngerti? Gitu. Nah itu, kalau misalkan ada yang mengatakan, ya misalkan kita dijulitin lah, misalnya, jangan terpengaruh, karena ikhlas itu melakukan ibadah bukan karena makhluk, bukan karena orang tua, bukan karena anak, bukan karena suami istri, bukan karena pimpinan dan juga atasan, juga bukan makhluk yang lainnya. Bahkan tidak boleh karena malaikat pun nggak boleh. Tidak boleh, harus karena Allah SWT. Itulah kemudian disimpan, karena biar tidak ketahuan siapa melakukan ini karena apa, maka disimpan di dalam hati. Itu ikhlas sunnah. Yang ketiga, syarat diterimanya amal ibadah kita setelah muslim dan kemudian ikhlas adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal ibadah. Ibadah sendiri kemudian definisinya adalah, di antara lain definisinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan wa fi'lan. Suatu istilah yang luas cakupannya, kemudian yang terdiri dari perbuatan disukai oleh Allah, baik ucapan maupun amalan.
Atau definisi yang lain adalah perbuatan yang bisa mendekatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang disukai oleh Allah. Bukan disukai oleh makhluk, disukai oleh Allah. Jadi Allah memiliki standarnya. Wal ayah fil qissisina ubadul awsan. Nah, di sini kita kasih kata pendeta. Qissisin, ya, definisi dari qissisin adalah pendeta dan para penyembah patung berhala, wa kullu mustahidin nastur fi kufri, dan orang-orang yang bersemangat dalam kekufurannya. Jadi selama mereka tidak beriman kepada Allah, selama itulah perbuatan baik yang diklaim oleh mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat sudah kita tampilkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Summa dzakara jazaa'a haula'i fi yaumil qiyamah. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi mereka ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ayat yang keempat, Bapak Ibu. Ayat keempat ini tasla narun hamiyah, terdiri dari berapa kata tahu Bapak Ibu? Tasla narun hamiyah. Pinten? Saya tadi dengar jawabannya. 3. Nah, yang bisa jawab nanti boleh pulang setelah ini. Ya, nanti. Tasla narun hamiyah. Tasla itu adalah fi'il mudhari'. Tasla di sini menggunakan ta. Ya. Oh, kok jadi fi'il mudhari'? Kita cek Bapak Ibu dalam aplikasi. Bapak Ibu bisa buka aplikasi ini kok, tafsir.app. Surat 88. Surah Al-Ghasyiyah. Kemudian kita lihat dalam ulum i'rab muyassar, boleh. Taliyah. Kita ayat yang keempat. Kita mau mencari tadi nama dulu. Fi'il mudhari' marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Jadi hiya wa jumlah tasla fi mahalli raf'in khabar rabi li wujuhun. Maksudnya adalah jadi khobar yang keempat dari wujuhun. Kata wujuhnya berarti kita lihat dari sini berdekat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ini adalah khobar yang pertama, kedua, ketiga, tasla yang keempat. Jadi banyak. Jadi memberi makna bahwa orang yang kemudian yang tidak beriman kepada Allah itu balasannya adalah tasla narun hamiyah. Mereka masuk api neraka yang sangat panas, hamiyah. Sak dure ngumpal-ngumpal napa Bapak Ibu? Kan umum tuh air kalau direbus kan umum. Ngumpal-ngumpal. Sak dure ngumpal-ngumpal apa? Lebih panas banget napa Bapak? Melumah-melumah. Ya ngumpal-ngumpal kan? Mumpal duduk-duduk itu mumpal-mumpal, menandakan betapa panasnya, yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa diberi minum. Kalau tanaman saqa yasqi menyirami, kalau manusia adalah minum. Min ainin dari mata air aniyatin yang sangat panas. Mata air yang panas, neraka itu sendiri panas, dan mereka karena merasa haus diminta minum, maka minumannya juga sangat panas. Jadi kalau bahasa ingatan bahasanya, di neraka itu ada soft drink. Bahasa ini soft drink, welcome drink. Baru masuk nih, tak kasih minum. Nah ini minumannya. Jadi ada daftar menu makanan minuman di neraka itu ada. Jangan pesan sekali-kali, jangan pesan. Okay. Jadi ada ini makanannya, nanti ada zakum, nanti kemudian ada lagi mohon maaf nanah, kemudian mohon maaf yang campur darah. Oh, itulah makanan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di neraka. Tusqa min ainin aniyah. Nah, kita lihat laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ini kata ilah ya. Ini ilah. Jadi tidak tersambung. Berapa kata Bapak Ibu? Menurut jenengan ada berapa kata dalam ayat kelima ini? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Pinten? Tambah dikit Pak, tambah dikit. 7. 1 laisa, yang kedua adalah la.
La, huruf lam, la, huruf jar, li, la. Ketiga adalah hum, ta'amun, 4, 5 illa, min, 6, dhari'in, 7. Jadi mungkin Bapak Ibu hitungnya jadi satu, padahal ini berbeda. Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jadi redaksinya, kalau redaksi dalam susunan ilmu nahwunya, laisa itu anggotanya kana. Laisa adalah akhwatu kana. Kalau kita lihat ada nggak di sini? Laisa lahum ta'amun. Laisa fi'il madhi naqis mabni 'alal fathi. Kenapa dia naqis? Dia fi'il tapi tidak punya fi'il madhi tapi tidak punya bentuk fi'il mudhari'. Apalagi fi'il amr. Kalau misalkan yang dikatakan naqis itu kurang, enggak sempurna. Bahasa Arabnya adalah tam. Tam itu sempurna. Tam itu fi'il tam, kata kerja yang sempurna, punya bentuk lampau, punya bentuk sekarang, dan punya bentuk akan datang. Kata ba menulis, telah menulis, yaktubu sedang menulis, kemudian uktub, kemudian tulislah. Kata perintah, berarti kan nanti yang akan datang. Lah di sini nggak ada. Laisa yal yasu las nggak ada. Malah las turun ngelas, maka disebut nakis. Lahum lam harfu jarin mabniun alal fathi wal dhamir mabniun alal dhammi fi mahalli jarin ismu majrur wal mim harfu lil jami' mabniun ala sukun wal jar majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar laisa al muqaddam. Gitulah. Jadi kalau laisa ini dalam di fi'il mudhari', dia itu memiliki isim atau subjeknya adalah ta'amun. Sedangkan predikatnya adalah lahum dari jar dan majrur. Biasanya susunan normal adalah laisa at-ta'amu lahum. Itu laisa at-ta'amu lahum. Allah susun seperti ayat kelima untuk memberi makna penguatan. Laisa lahum ta'am. Tidak ada bagi mereka makanan ta'amun, itu tidak diungkapkan dengan at-ta'amu. Kalau tadi susunannya kan laisa at-ta'amu lahum, itu standar banget, itu standar. Maknanya mana standar. Tapi kemudian Allah rubah, yang lahum di belakang dikedepankan, ta'amun yang di depan dikebelakangkan setelah lahum, ditukar untuk mendapatkan makna yang kuat. Allah menginginkan ada penegasan dan penekanan dalam makna ini. Tidak ada. Jadi kalau ada alif lam at-ta'amu, tidak ada satu makanan bagi mereka yang di neraka, tidak ada. Maknanya apa? Mereka dapat makanan, tapi cuma makanan yang satu ini mereka nggak dapatkan. Jika ada alif lam di depan at-ta'amu dalam pendekatan ilmu balaghah. Allah tidak memberikan alif lam pada kata ta'am. Dalam ta'amun tidak ada alif lamnya, tapi dalam untuk ta'amun maknanya apapun makanan untuk mereka itu tidak ada. Jadi kategorinya adalah makanan. Kalau misalkan ada anak kecil kemudian main dengan binatang mainan yang kemudian dari karet, kemudian dia gigit-gigit, apakah yang digigit itu bisa disebut makanan? Makanan apa batan? Mainannya itu disebut makanan atau tidak? Tidak kan? Maka makanan adalah sesuatu yang pantas dan biasa dikonsumsi oleh manusia, itu namanya makanan. Jadi dia dikatakan makanan adalah ketika biasa dikonsumsi. Yang tidak biasa dikonsumsi tidak dikatakan makanan. Meja termasuk makanan apa batan? Tidak. Tapi bagi manusia, tapi bagi rakyat bisa nggak meja jadi makanan? Bisa apa betul Pak? Loh, ngertos dari mana? Kalau ngerti, rasanya nopo ya? Maknanya adalah Allah tidak memberikan kepada mereka apapun makanannya, illa kecuali dhari'in, pohon yang berduri. Pohon berduri bagi manusia makanan tidak? Tidak, bukan makanan. Tapi itu diberikan kepada mereka. Yang bukan makanan diberikan kepada mereka. Nah, tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Ya, kemarin kita lihat kaktus. Karena kaktus itu termasuk yang berduri dan dimakan onta di Arab. Pohonnya. Ini yang buah kaktusnya. Kalau misalkan kita kaktus onta, nah, nanti akan muncul onta.
Nah, ini yang kemudian dimakan oleh onta, kaktus berduri. Tapi bagi onta nggak keselak. Nah, itu smile, giginya kelihatan. Itulah onta dengan struktur mulutnya yang kemudian khusus Allah desain agar tahan dengan duri-duri. Jadi jangan salah kalau kita makan ikan dengan durinya, loh, awak mau makan ikan sama durinya, gitu. Nah, jenis makanan ini la yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan. La yusminu, tidak akan menggemukkan. Saminun adalah gemuk ya, gemuk. Wala yughni, dan juga tidak menghilangkan min ju', rasa lapar. Kalau kita haus kemudian minum air laut, hilang nggak dahaga kita? Hilang apa betul? Minum air laut nggak bisa, dia nggak bisa menghilangkan dahaga, justru malah menjadi sakit di tenggorokan. Besok hari Sabtu monggo dicoba. Jadi ya makanya pelaut itu bawa air sendiri, untuk minum bawa air sendiri, tidak menggunakan air laut. Tapi kalau wudu boleh menggunakan air laut. La yusminu wa la yughni min ju'. Mari kita lihat di sini. Maka orang-orang yang mukanya tertunduk hina itu mereka tadkhulu tilkal wujuh naran syadidatan. Yang masuk ke neraka adalah muka-mukanya, Bapak. Muka-mukanya. Yang di neraka itu adalah muka-mukanya. Kalau mukanya yang di neraka, kira-kira badannya ikut atau tidak sih? Ikut. Disebutkan mukanya zikrul juz'i wa iradu kullihi dalam ilmu balaghah. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud secara keseluruhan. Keseluruhan. Sama seperti kemana aja kamu nggak kelihatan batang hidungmu? Apakah kemudian batang hidungnya yang datang? Ini batang hidung siapa ini kok belang-belang? Nah, itu disebutkan sebagian hanya hidung, tapi yang dimaksud adalah seluruh badannya. Sama bisa di sini tasla akan masuk, failnya adalah wujuh, muka-muka, karena setiap kata yang dijamakkan dan dia tidak berakal dihukumi perempuan. Nah ini sini tasla naral hamiyah. Maka muka-muka itu yang tertunduk hina pada ayat pertama, hal ataka hadisul ghasyi'ah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Muka-muka itu pada ayat kedua itu masuk neraka yang sangat panas. Waktu qasihah tidak bisa diukur panasnya. Berapa derajat Celcius? Allahu a'lam. Saking panasnya yang sangat menyiksa dan merugikan amal perbuatannya. Maka di saat mereka kepanasan akan melahirkan rasa, mendatangkan rasa dahaga. Idza atashu min ma'in 'ainin ayyanbu, maka dikasih makan, dikasih minum kalau haus, dikasih minum dari air yang sangat panas. Jadi gambaran ilustrasi ini ilustrasinya. Ketika dikasih minum-minum panas, itu kemudian terus membakar seluruh aliran jalur pencernaannya. Bahkan dia juga terikut terbakar. Tidak hanya keluar asap, tapi kemudian membakar. Jadi sangat terbakar, sangat panas. Dan kalau orang yang di neraka dalam kondisi disiksa oleh Allah, badannya hancur, itu bukan berarti selesai. Dikembalikan sempurna lagi, kemudian disiksa lagi dan hancur lagi, sempurna lagi, disiksa lagi, hancur lagi, terus Allah alam sampai kapan. Wah enak Pak Ustaz, bisa kayak hidup berkali-kali. Bukan masalah enak. Jadi hancurnya badan itu sesuatu yang menyakitkan, sangat menyakitkan. Jadi kalau mereka ditawari, mau hidup lagi enggak? Kalau perlu tidak hidup lagi. Karena merasakan siksanya yang sangat pedih, tidak bisa dikatakan, diungkapkan dengan kata-kata. Ayat mutanahiyah fi hariha. Jadi tingkat kepanasan sampai batas akhir panas itu berapa derajat Celcius? Allah a'lam. Ini di sini. Fayalatu filahum atsyan, maka minuman itu tidak menghilangkan rasa dahaga mereka. Dahaga kemudian dikasih minuman sangat panas, malah tidak menghilangkan rasa dahaga, membakar diri mereka. Walaisa lahum ta'amun yataghadzuna bihi illa dhari. Tidak ada makanan yang bisa disantap kecuali adalah yang berduri, syauq yabis syadidul mararah qatur. Jadi dia adalah bisa disebut tumbuhan yang berduri. Dia basah, sangat pahit, wadur dan berbahaya. Buah nopo nih Pak? Kaktus berbahaya napa boten? Untuk manusia pahit napa boten? Kaktus ini kok?
kaktus. Kaktus. Yuqalu lahu fi lughati ahli lijaz shibriq idza kana rabban. Jadi ada nama sendiri, asyibriku. Asyibriku kalau misalkan kita tulis asyibriku. Nanti yang keluar apa? Asyibrik pakai kaf apa pakai asyibrik. Ini makanya adalah gini. Kita lihat pakai kaf. Asyibrik. Ini. Jadi ini ada pohon syibrik. Kalau di Hijaz ya, kalau di Arab ya, ini tanamannya. Nah ini yang kering. Ini yang kering. Coba kita lihat berbesar. Asyibrik syaik, yang berduri. Ya kayak gini Bapak Ibu. Saya ini yang dikasihkan. Gitu. Dan dia berduri. Mana durinya? Oh ini durinya. Ini durinya. Kecil-kecil ini durinya. Atau ini yang masih basah. Kalau ini yang masih basah, kalau yang sebelah kanan masih kering, sudah kering. Ini durinya kecil. Duri ini, jadi kalau misalkan dia menjadi kering, jadi kayu bakar. Masih ingat kisahnya istrinya Abu Sofyan, sinten Bapak-bapak? Istrinya Abu Sofyan. Nah, Sa'idun, betul. Bapak-bapak itu lebih kuat daya mengingat nama istri orang lain, Bu. Maka kalau tanya nama istri itu tanya ke bapak-bapak. Hindun sebelum masuk Islam dulu kan kemudian menyebar kayu bakar, hammalatal hatab. Oh itu masih ini. Mohon maaf, itu adalah Ummu Jamil. Istrinya sinten? Abu Lahab. Nama aslinya Ummu Jamil adalah Urwah binti Harb, saudarinya Abu Sufyan, saudarinya Urwah binti Harb. Di saat malam hari dia itu menyebar kayu yang berduri. Yang diincar bukan kayunya tapi durinya. Seperti ini Bapak Ibu, kecil, panjang, tapi kuat, tidak mudah patah. Harapan kemudian Hindun, istrinya Abu Lahab, ketika menyebar ini, ketika duri terinjak dengan kakinya Nabi Muhammad yang beralaskan sendal, itu bisa tembus sendal. Maka panjang. Kalau sendalnya misalkan 1 cm, pada hari ini bisa sampai 5 cm, maka akan tembus dalam melukai sampai tulang. Kalau sudah terluka, Nabi Muhammad tidak bisa beraktivitas, sehingga kemudian akan tidak bisa berdakwah. Itu yang diharapkan oleh Hindu. Nah, inilah gambaran ilustrasi tanaman yang kemudian berduri yang akan diberikan kepada penghuni neraka. Faliyatubillah. Ini Shibrik. Faidahnya biswahwa dhari'. Samun, beracun. Syartu'am, seburuk-buruk makanan. Wasbahu, jadi tidak mengenyangkan. Jadi harus bikin dia tidak hanya mules, itu berbahaya. Ibarat kalau makan beracun. La yahsul bihi maqsudun wa la yandafi'u bihi mahdzur. Jadi tidak bisa menghilangkan rasa lapar, apalagi kemudian sampai jadi daging, nggak mungkin. Karena ini adalah bagian daripada azab. Jadi di menu makanan di sini yang dihadirkan tadi, kalau misalkan soft drinknya apa namanya? Naron hamiyah dan juga ainin aniyah. Dia mendapatkan ainin aniyah, sumber air, mata air yang sangat panas. Ini minumannya. Makanannya adalah dori, pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Itu makanannya yang tidak bisa mengemukkan, apalagi menghilangkan lapar. Dilanjutkan lagi bahwa ada makanan lain. Kalau di sini disebutkan jamaah rahimakumullah, wa inna ma quddimal mashyud 'ala dhari al-mat'um. Kenapa Allah dulukan kata air ini min ainin aniyah, minumannya dulu, baru nanti kemudian disebutkan makanannya dhari. Kalau kita makan dulu baru minum atau makan? Apa? Makan dulu baru minum atau minum dulu baru makan? Atau apa yang ada dulu gitu dimakan? Apa yang ada dulu? Dan di dalam ayat dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan minumnya terlebih dahulu baru makan, li'annal ma' li ahli nar aham. Ibarat air dengan makanan bagi penghuni neraka, air lebih penting dan lebih diharap kehadirannya daripada makanan. Jadi penghuni neraka itu tidak mengharap makanan, justru tidak begitu mengharap makan, tapi mengharapkan air untuk menghilangkan dahaga.
untuk menghilangkan rasa dahaga yang kemudian merongrong tenggorokannya. Idza asrafim harunna, karena saking panasnya. Maka kalau kita panas, siang ini berapa derajat Celcius gitu? Bu, berapa Bu? Orang kalau panas yang dicari apa? Air. Dikasih kemudian es teh, wah seger. Kemudian ada es sirup, ada minuman yang lain, jus yang dingin, sama dikasih karidoks. Lah kalau lagi apa? Kalau lagi haus kan yang diambil adalah air itu, apalagi kemudian air es. Tambah lagi gratis, tambah gorengan. Maka yang diambil adalah minuman. Oleh karena itu air itu lebih penting bagi penghuni neraka, bagi mereka yang sangat membutuhkan air. Wa hunaka ta'amun akhar. Jangan khawatir. Allah sudah sebutkan hati-hati. Kalau tidak ingin menikmati menu makanan yang lain, jangan melakukan perbuatan ini. Makanan gislin dan zakum. Dalam surah Al-Haqqah ayat 36, 6936, kita lihat 69. Ayatnya adalah 36. Ayat 36. Kita tutup. Walau ta'amun illa min gislin. Nah, ini gislin. Tidak ada makanan baginya kecuali, mohon maaf, dari darah dan nanah. Itu makanan ahli nar. Darah bercampur dengan nanah. Mohon maaf, darahnya sudah busuk, nanahnya juga busuk. Tapi tidak ada makanan selain itu. Jadi membayangkan aja sudah kemudian enak, baunya seperti itu, bentuknya seperti itu. Nah, ini kemudian makanan bagi mereka yang ada di neraka itu adalah gislin ini. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Surah Ad-Dukhan ayat 43. Kita sekarang ke Ad-Dukhan. Ad-Dukhan 44, kemudian ayatnya berapa tadi? If 43. Kita lihat. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, adalah makanan orang yang bergelimpang dosa. Itu zakum. Di neraka ada gislin, ada zakum, ada dhari, ada ainin aniyah. Baru 4 disebutkan. Ada kan? Ada. Jadi mereka diberi makan oleh Allah, tapi bukan disebut makanan. Di dalam ayat disebut makanan, padahal itu bukan makanan. Itulah kemudian bentuk ayat-ayat Al-Quran yang menghinakan orang-orang yang pantas untuk dihinakan. Sebagaimana orang-orang kafir kemudian disuruh incipilah, zuk, incipilah. Incipin berapa incip? Incipin apa biasanya? Suruh mencicipi neraka. Zuku. Ini zuku. Zuku adzabal fazukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka cicipilah azab siksa itu dari apa yang telah kalian kufuri. Zukul adzabal hariq, ciciplah azab yang membakar. Liyazukul adzab, agar mereka mencicipi. Loh, apakah mereka hanya di azab hanya sedikit saja? Tidak. Bahasanya suruh nyincipin saja sudah seperti itu, rasanya sangat menghancurkan dan menyakitkan, apalagi kalau semuanya dimasukkan ke dalam neraka, faliyatubillah. Ini makanan dan minuman dari tadi. Maka zakar Al-Hafidz Abu Bakar Barqani dari Abu Imran Al-Juni, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bidari rahib. Maka ketika Umar bin Khattab melewati rumah seorang pendeta, pada dahu ya rahib, Umar bin Khattab, rahib, rahib, fa asyrafa. Maka ya rahib ini kalau dipanggil oleh Umar, seorang khalifah yang kemudian punya kedudukan, ya manut. Maka Umar ini faja'ala Umar yang suruh ilaihi wa yabki, lihat kepada pendeta itu kemudian nangis. Apa yang dikatakan? Ya Amirul Mukminin, ma yabkika min hada? Wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya para orang-orang beriman, apa yang menjadikan engkau menangis? Engkau kan baru memanggil saya datang, kenapa engkau menangis gitu? Qala zakartu qala Allah azza wa jalla, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala.
amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi amilatun nasibah ayat yang di awal. Ini saja Zakum, kita pindah lagi ke 88 Al-Ghasyiyah. Ini kita dengar adzan. Karena mereka berusaha keras, lagi kepayahan. Sudah bekerja keras payah, tapi kemudian tasla naran hamiyah, tetap dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Fadzakal ladzi abkani, itulah yang kemudian menjadikan aku nangis. Itu Umar bin Khattab melihat orang berjibaku, bertumbus-lumus, tapi kemudian tidak melamatkan dari neraka. Sudah masuk waktunya 1 menit. Okay. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi tadabbur kita. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.